Saudara-saudariku, Allah mencintai kita lebih dari yang kita pikirkan dan juga lebih dari yang kita rasakan dan yang kita alami dalam seluruh syiara hidup kita. Ia senantiasa menyertai kita kapan dan di mana saja kita berada. Dalam perjanjian lama, Allah menyatakan cinta, menyatakan kehadiran dan penyertaannya melalui Musa dan juga pewartaan-pewartaan Musa dan juga melalui para nabinya. Dan selanjutnya dalam perjanjian baru, ia mengutus putranya sendiri untuk memperkenalkan, meneguhkan dan menguatkan kita semua tentang cinta Allah kepada kita. Dan setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus datang untuk menemani kita sampai akhir zaman. Hari ini gereja sejagat merayakan pesta Allah Tritunggal. Pesta Allah Tritunggal, yakni tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi esa, tiga pribadi tetap satu Allah. Berbicara tentang Allah Tritunggal, senantiasa meninggalkan misteri, meninggalkan pertanyaan yang tak selesai dijawab. Karena kita tidak sanggup untuk mendalami secara utuh sampai kita memahaminya sejelas-jelasnya. Tetap masih ada misterinya. Karena itu saudara dan saudariku, Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah relasi cinta Allah kepada manusia dan cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa itulah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Dia tidak kelihatan tetapi senantiasa hadir dalam kehidupan kita melalui berkat, melalui rahmat-Nya, dan juga melalui karya ciptaannya. Lalu Allah Putra, dialah yang menyatakan diri Bapa hadir secara historis dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu lahir yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Lahir melalui perawan Maria dengan perantaraan Roh Kudus. Saudara-saudari, Yesus mengubah cakrawala berpikir manusia dan mengalami secara langsung Allah yang hadir, Allah yang menguatkan, dan Allah yang membebaskan. Yesus itu mengubah orang yang mengalami kesedihan itu menjadi gembira. Orang yang mengalami kesusahan itu diubah menjadi gembira. Misalnya, Lazarus yang mati dihidupkan kembali. Pemuda di Nain yang sudah mati dihidupkan kembali. Putri Yairus yang sudah mati dihidupkan kembali. Atau yang kurang Yesus buat menjadi lebih. Misalnya, waktu mereka ada di bukit, itu mereka bersama-sama dengan Yesus dan banyak orang yang hadir, mereka kekurangan makanan. Maka di sana Yesus mengadakan mujizat. 5 roti 2 ikan diberi makan untuk 5.000 orang, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Dan masih ada sisa 12 bakul penuh. Atau juga para murid, sesudah kebangkitan Yesus mereka pergi menangkap ikan. Tetapi tidak ada satu ekor pun yang mereka tangkap. Sampai pada pagi hari. Kemudian saat mereka mendarat. Dan sebelumnya Yesus katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan kemudian mereka mendapat banyak ikan. Atau juga Yesus membuat mereka yang susah menderita diubah menjadi gembira. Misalnya yang sakit disembuhkan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, hanya dengan menjamah jubah Yesus, itu dia disembuhkan. Atau orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang sakit lainnya itu disembuhkan. Yesus mengubah suasana kita sekarang menjadi lebih mengalami sukacita dan damai dalam kehidupan setiap hari. Atau yang terbelenggu oleh dosa dibebaskan dan diampuni oleh Yesus. Itu misalnya perempuan yang kedapatan bersinah, itu diampuni oleh Yesus. Atau juga Sakeus, si pemungut cukai yang licik dan pintar itu, diampuni oleh Yesus setelah ia bertobat. Dan masih banyak cerita lagi. Misalnya, itu pemuda yang disalibkan bersama Yesus di samping kanannya. Yesus memaafkan dia. Karena orang itu berdoa, Yesus, kalau engkau masuk dalam kerajaanmu, jangan lupa akan aku. Maka Yesus menjawab dia, sekarang juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Saudara-saudari, Yesus mengubah suasana hidup kita.
mengubah hal-hal yang tidak mungkin dalam hidup kita menjadi mungkin. Lalu Allah Roh Kudus itulah yang senantiasa menyertai kita. Dialah yang dijanjikan oleh Yesus yang akan menyertai para murid dan juga menyertai kita. Allah Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk memahami, untuk mengerti. Karena dialah yang menerangi pikiran dan juga menerangi hati kita dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari, kadang kita tidak terlalu terbuka untuk membiarkan Allah Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tinggal dalam pikiran dan juga tinggal dalam hati kita. Maka pada pesta Allah Tritunggal Maha Kudus ini, kita semua diajak supaya kita membuka diri kita kembali. Supaya misteri Allah Tritunggal senantiasa menguatkan, meneguhkan kita. Walaupun tidak tuntas kita mengerti, tetapi kehadirannya kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan setiap hari. Karena cinta Allah senantiasa melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita rasakan, dan juga melampaui apa yang kita alami dalam keseharian kita. Yesus pada hari ini mengutus murid-muridnya, pergilah dan baptislah orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuberitahukan kepadamu. Tugas yang sama juga menjadi tugas kita. Supaya kita menjadi saksi Kristus melalui cara hidup kita setiap hari di mana saja kita berada. Saya suka kalau cerita tentang Roh Kudus ini, itu saya selalu mengumpamakannya dengan parfum. Tahu kan parfum? Oke, dan banyak kita itu pakai parfum. Itu Allah Roh Kudus senantiasa hadir, senantiasa menemani kita. Seperti parfum, itu kalau kita mau keluar dari rumah, ada acara-acara penting, itu umumnya kita menggunakan parfum. Lalu kita semprotkan, itu kadang itu kita semprot itu di badan kita atau di pakaian kita. Lalu ada orang yang semprot juga di konde rambutnya supaya wanginya lebih lama gitu. Itu supaya tinggalnya lebih lama. Sehingga di saat bertemu dengan orang nanti dia cukup goyang kepalanya itu yang bagian kanan dapat, dia goyang ke kiri, yang bagian kiri dapat, itu wangi dari rambutnya. Tapi intinya yakni sesudah dipakai, sesudah digunakan, itu parfumnya tidak kelihatan lagi. Yang ada yakni aromanya yang menyejukkan, menyegarkan atau memberi itu rasa percaya diri yang cukup. Allah Tritunggal senantiasa hadir, senantiasa menyertai kita. Walaupun tidak kelihatan, tapi Dia senantiasa menguatkan hidup kita sekarang dan selamanya.